Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Motovlog Sumatera Barat adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, ini adalah daerahnya Lubuk Bangku ya. Lubuk Bangku adalah sebuah daerah yang berada di Kabupaten 50 Kota, yang berada paling ujung yang berdekatan berbatasan dengan Provinsi Riau. Nah, uniknya di sini adalah banyaknya rumah makan ya. Rumah-rumah singgah untuk para sopir-sopir atau wisatawan-wisatawan yang hendak mengunjungi Sumatera Barat. Nah, hampir di sini sepanjang perjalanan kita melihat adanya buffet atau rumah makan atau yang lebih kecilnya lagi kalau orang Padang bilang namanya rumah makan Ampera ya. Nah, memang keberadaan rumah makan di sini tidak lepas dari banyaknya wisatawan yang hendak berkunjung ke Sumatera Barat. Dan juga ini adalah daerah ujung ya, Sumatera Barat. Jadi sebelum masuk ke Sumatera Barat, orang dari Riau itu sebelumnya nggak ada apa ya, dari perjalanan itu masih hutan-hutan. Dan bertemu di Lubuk Bangku ini akhirnya ada juga rumah makan untuk pengisi perut di tengah jalan gitu loh ceritanya di sini. Kalau kenapa banyak rumah makan di Lubuk Bangku, dan juga kerjasama dengan para supir bus dan juga supir travel untuk berhenti di rumah makan ini, menjadikan kawasan ini terkenal dengan kawasan 1000 rumah makan ya. Nah, berbicara dengan rumah makan Minang atau rumah makan Padang lah istilahnya ya, baru-baru ini kita menyaksikan atau melihat berita tentang rendang babi ya, masakan Minang yang dibuat versi babinya, versi daging babinya gitu. Dan banyak polemik mulai dari para ustadz mulai berkoar-koar ya masalah-masalah ini, mulai dari rendang pakai agama lah, rendang apalah gitu. Nah, padahal ustadz tersebut bukannya kita bermaksud jelek ya pada seorang ustadz atau seorang guru gitu. Biarlah urusan rendang ini urusan orang Padang. Jangan campur tangan lagi orang-orang di luar Padang berceramah atau mengomentari tentang rendang Padang ini. Karena kamilah orang Padang yang paham bagaimana filosofi rendang itu di rumah makan Padang. Nah, hampir rata-rata menyakitkan ya buat hati orang Minangkabau ketika seorang ustadz juga berkomentar tentang tidak apa-apanya rendang ini, walaupun dibuat versi babi, apa salahnya karena rendang tidak memiliki agama gitu kan. Nah, itu sangat menyakiti sekali hati orang Minang, walaupun beliau sekelas ustadz. Karena orang Minang dimanapun berada pasti menjunjung agamanya, dan orang Minang selama ini masih diam gitu kan. Nah, sebenarnya menurut saya pribadi, urusan rendang babi yang kemarin sempat viral 2 sebulan kemarin, dimana salah satu rumah makan di Jakarta Utara atau di Kelapa Gading ya, menyajikan masakan rendang dalam versi non halal. Jadi mereka itu atau oknum tersebut menyajikan makanan Minang untuk dikomersilkan, dijadikan makanan non halal gitu. Nah, ini masih menurut saya pribadi ya, sebaiknya orang di luar Minang janganlah berkomentar karena tidak tahu bagaimana cikal bakal adat dan budaya dan agama di Sumatera Barat ini.
atau di ranah Minangkabau ini. Nah, bisa asal kalian ketahui, ini sebagai pengetahuan dari saya pribadi, bahwa di Minangkabau atau di Sumatera Barat itu keberadaan adat orang-orang cerdik pandai dan ustadz atau pemuka agama itu setingkatnya sama sejajar. Jadi di sini di Minangkabau itu ada istilah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Maksudnya itu adat itu dilandaskan atas agama. Syarak itu agama ya. Jadi semua apa yang ada di agama ada itu di adat gitu. Dan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Nah, Sarak itu adalah agama ya tadi ya. Berdasarkan Kitabullah. Kitabullah itu bukan hanya Al-Quran loh. Bisa jadi Injil, bisa jadi Zabur, bisa jadi apapun itu, kitab yang dikeluarkan oleh Allah. Nah, jadi keberadaan rendang sebagai non halal sangat menyakiti hati orang Padang atau orang Minang. Wajar-wajar aja. Sebenarnya boleh silakan membuat rendang dalam versi babi, dalam versi ular piton, atau sekarang pun bahkan banyak dari masyarakat Minang membuat rendang itu dalam kemasan tuna gitu, rendang tuna. Ada kok ada. Tetapi janganlah dikomersilkan gitu kan. Nah, itu menurut saya pribadi, jangan dikomersilkan. Hal ini akan sangat mencoreng citra orang Minang gitu, bahwa rendang itu bisa dijual dalam bentuk olahan babi gitu. Karena ini sifatnya sangat sensitif, filosofis. Karena ini bukan sekedar bumbu bagi orang Minang. Karena di dalam orang Minang, agama itu dan adat udah nggak bisa disatukan, nggak pisahkan lagi. Orang Minang dari kecil udah dahulunya ya, sekarang begitu, udah diajarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai budi pekerti. Bahkan kecil sudah dimasukkan ke masjid gitu. Dahulunya orang ini yang kecil-kecil ini udah beranjak dewasa, itu tuh dia nggak tidur bersama orang tuanya lagi, sedangkan dia adalah tidur di masjid atau di surau istilahnya, menimba agama Islam. Nah, jadi Minang itu memang Islam gitu, tetapi Islam itu belum tentu Minang gitu, maksud saya gitu. Jadi rasanya agak aneh gitu kan kalau rendang dibuat olahan menjadi non halal. Karena orang Minang tidak lepas dari agama. Dan janganlah lukai perasaan orang Minang tentang olahan masakan tersebut. Karena orang yang tahunya itu rendang itu dari Minang. Nah, ini dibuat lagi rendang babi. Sedangkan di Minangkabau itu, walaupun memang di Padang Sumatera Barat itu ada yang Cina, ada yang Batak, ada yang Kristen, ada yang apa. Mereka merasa aja bagian dari Sumatera Barat. Tapi ingat satu kali, ini garis keras. Minangkabau bagian dari Sumatera Barat, tapi orang Sumatera Barat belum tentu orang Minang. Nah, itu yang jadi landasannya. Jadi nggak pernah ada orang Kristen yang ada orang Minang tuh yang Kristen gitu. Kecuali mereka itu pendatang, oke lah. Ataupun etnis Cina, oke lah, nggak masalah. Orang Minang itu adalah orang yang toleransi. Nah, mungkin inilah cuek-cuek unek-unek saya ya, menyikapi banyaknya polemik-polemik di Minangkabau atau sepolemik sekarang tentang rendang babi. Mungkin ini aja sebuah opini. Dan ini di depan kita adalah kantor Bupati 50 kota
Dan kita mau memasuki kota Payakumbuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan dan pengucapan barusan. Memang kalau berbicara rendang babi atau masakan Minang, janganlah berbicara dengan orang yang bukan Minang gitu. Kasihan sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu orang mana, orang Jawa atau orang-orang Sunda, ustadz-ustadz yang orang Sunda. Bapak memang orang Islam, tapi bapak bukan orang Minang gitu. Tapi janganlah campuri urusan negara kami atau nagari kami ya, Minangkabau. Wassalamualaikum khairan. Mohon maaf. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Mohon maaf ada salah kata. Sampai jumpa di konten selanjutnya yang lebih menarik, yang lebih mendidik. See you.